Indonesia merupakan salah satu peserta pertama sekaligus pendiri Piala AFF yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Tiger bersama 5 negara lainnya, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Selama 14 edisi telah berjalan, timnas Indonesia belum mampu buat meraih gelar juara. Piala AFF 2024 atau kini bernama ASEAN Championship 2024 bakal menjadi edisi ke-15 turnamen ini. Mampukah timnas Indonesia merebut gelar juara mereka buat pertama kalinya? Sebelum itu mari kita simak sepak terjang timnas Indonesia di Piala AFF sepanjang masa. Timnas Indonesia bermain gemilang pada edisi perdana Piala AFF 1996 yang digelar di Singapura. Ketika itu, timnas Indonesia yang diasuh Danur Windo mengawali kiprah di turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara itu dengan sangat baik. Pada edisi perdana di tahun 1996, Indonesia berhasil melaju hingga semifinal. Berada satu grup dengan Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Fahri Husaini dan kawan-kawan kokoh di puncak klasmen. Skuad Garuda mengalahkan Laos dengan skor 5-1, Kamboja 3-0, dan Myanmar 6-1. Di laga terakhir, timnas Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Vietnam yang menyusul ke babak semifinal. Sayangnya, pada laga semifinal, Kurniawan Dwi Yulianto dan kawan-kawan yang bertemu musuh bebuyutan, yakni Malaysia, harus bertekuk lutut dengan skor 3-1. Skuad Garuda tak tampil maksimal terkhususnya di lini pertahanan. Masuk ke babak perebutan juara ketiga, namun Indonesia harus puas menempati posisi keempat setelah kalah dari Vietnam dengan skor akhir 3-2. Momen ini menandai awal perjalanan panjang timnas Indonesia dalam kompetisi regional tersebut. Pada edisi kedua yakni Piala Tiger 1998, Indonesia mengawali pertandingan pertama grup A dengan baik. Filipina ditundukkan 3-0. Pada laga kedua, giliran Myanmar yang dihajar 6-2 oleh Bima Sakti dan kawan-kawan. Sementara itu, kompetitor Garuda di grup yang sama, yakni Thailand bermain imbang 1-1 dengan Myanmar dan menang 3-1 atas Filipina. Alhasil timnas Indonesia yang ketika itu dilatih Rusdi Bahalwan dan Thailand memastikan diri tampil di semifinal. Penentuan juara dan runner-up grup ditentukan pada duel terakhir yang mempertemukan keduanya. Tidak diduga, pertandingan yang diprediksi berjalan panas karena dua tim terbaik di grup A berhadapan justru memunculkan keanehan sejak awal pertandingan. Situasi laga sempat berjalan sengit saat terjadi susul-menyusul gol yang membuat kedudukan menjadi 2-2 hingga menjelang akhir laga. Namun pada penghujung waktu normal, kejadian menyesakkan itu terjadi. Ialah Mursyid Effendi yang menjadi pelaku gol bunuh diri pada menit ke-90 yang membuat Indonesia kalah 2-3. Unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu sangat jelas terjadi. Melalui layar kaca, penggemar sepak bola di tanah air tersentak karena setelah membobol gawang sendiri, Mursyid disambut beberapa rekan setim dan melakukan selebrasi. Motif menghindari Vietnam di semifinal diduga kuat sebagai alasan timnas Indonesia dan Thailand enggan menang pada laga terakhir, hingga membuat keduanya memainkan sepak bola gajah. Sebab kala itu Vietnam dalam performa terbaik mereka sehingga memberikan kecemasan pada calon lawan mereka di babak semifinal. Apesnya, rencana menghindari Vietnam di babak semifinal tetap tidak membawa Indonesia ke final. Dalam partai semifinal, Yusuf Ekodono CS dikalahkan Singapura dengan skor 1-2. Indonesia pun mengakhiri Piala AFF 1998 dengan berada di peringkat ketiga setelah mengalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Aksi sepak bola gajah yang ditunjukkan timnas Indonesia saat melawan Thailand menimbulkan kegeraman publik tanah air. Media massa di dalam dan di luar negeri juga riuh memberitakan sepak bola gajah ini. Azwar Anas pun lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua PSSI. Kemudian, PSSI juga mendapatkan sanksi berupa denda dari FIFA. Dan Mursyid Effendi mendapatkan hukuman larangan beraktivitas di sepak bola internasional seumur hidup. Timnas Indonesia tampil cukup apik di Piala Tiger 2000 yang digelar di Thailand setelah menanggung malu di edisi 1998.
Tim Garuda yang memiliki komposisi terbaik saat itu langsung tampil menggebrak saat menghadapi Filipina di pertandingan pertama. Garuda memukul Filipina dengan 3 gol tanpa balas. Mereka juga meraih kemenangan telak 5-0 saat menghadapi Myanmar. Kemenangan atas Myanmar itu adalah kemenangan yang mengantarkan tim Garuda bisa melangkah ke semifinal sebagai runner-up grup A. Dikarenakan pada laga sebelumnya di laga kedua saat melawan Thailand, Indonesia kalah kelas di mana Thailand menghujam timnas dengan skor telak 4-1. Lalu pada laga semifinal, timnas Indonesia yang sempat unggul lebih dahulu atas Vietnam akhirnya harus memaksakan perpanjangan waktu setelah bermain imbang 2-2 dalam waktu normal 90 menit. Beruntung, gol penentu kemenangan diciptakan oleh Gendut Doni pada menit terakhir babak perpanjangan waktu kedua atau menit ke-120. Sayangnya mimpi buruk timnas Indonesia di fase grup kembali terulang di pertandingan puncak yang digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Timnas Thailand kembali melucuti Indonesia dengan skor telak. Tak tanggung-tanggung, Thailand seperti ingin memperlihatkan bahwa kemenangan mereka atas Indonesia di fase grup bukan kebetulan semata. Kedudukan 4-1 untuk kemenangan Thailand kembali terukir di papan skor, seperti halnya di babak grup. Bersama Singapura, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Tiger 2002. Perjalanan timnas Indonesia sejak awal turnamen kali itu bisa dibilang cukup apik. Di bawah komando pelatih Ivan Kolev, timnas Garuda kala itu mengusung misi untuk merebut gelar juara yang gagal diperoleh pada edisi sebelumnya, yakni pada Piala Tiger 2000. Melangkah dengan status peringkat kedua grup A setelah meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, Indonesia menghadapi Malaysia di semifinal. Pertandingan berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama menerapkan permainan terbuka. Tetapi pada akhirnya Bambang Pamungkas menjadi pahlawan timnas Indonesia lewat golnya pada menit ke-75. Melangkah ke partai final, Indonesia kembali bertemu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun di pertandingan final, Indonesia yang bermain di kandang sendiri, tim Merah Putih tidak berhasil memberikan kebahagiaan buat hampir 100.000 supporter yang memenuhi Stadion GBK. Indonesia sempat comeback setelah tertinggal 2-0 lebih dahulu oleh Thailand lewat gol Yadis Riyadi dan Gendut Doni. Dalam waktu normal ditambah perpanjangan waktu, skor tetap sama kuat 2-2. Sayangnya di babak adu penalti, 2 penendang Indonesia yakni Bejo Sugiantoro dan Firmansyah gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Thailand kembali keluar sebagai pemenang usai menaklukkan skuad Garuda dengan skor 4-2 di babak adu penalti. Timnas Indonesia pada Piala Tiger 2004 hampir saja membawa pulang kemenangan di bawah komando pelatih Peter Witt. Pada turnamen edisi ini mulai diperkenalkan sistem 2 leg pada babak semifinal dan final. Edisi kali ini juga menjadi kemunculan perdana seorang pemuda berbakat dari tanah Papua, yakni Boas Solosa yang ketika itu masih berusia 18 tahun. Masuk ke dalam grup A bersama Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Langkah skuad Garuda berjalan mulus setelah keluar sebagai juara grup. Lolos ke babak semifinal, Indonesia bertanding melawan rival abadinya timnas Malaysia. Pada leg pertama, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-2 oleh rivalnya di kandang sendiri. Memasuki leg kedua di Bukit Jalil, Malaysia menghentak dengan unggul lebih dahulu, memperlebar jarak agregat dengan Indonesia menjadi 3-1. Akan tetapi, Indonesia melakukan sebuah comeback fantastis di Kuala Lumpur yang layak dikenang oleh pecinta sepak bola Indonesia. Babak kedua, Indonesia memberondong Harimau Malaya dengan 4 gol lewat Kurniawan Dwi Yulianto, Haris Yulianto, Ilham Jaya Kusuma, dan Boas Solosa. Kemenangan telak 4-1 mengubur Malaysia di tanah sendiri dan memastikan skuad Garuda lolos ke babak final. Sayangnya pada laga final, Indonesia terpaksa takluk dalam 2 leg menghadapi Singapura. Digasak skuad The Lions di leg pertama dengan skor 1-3, skuad Merah Putih tak mampu bangkit di leg kedua dan menutup turnamen sebagai runner-up buat ketiga kalinya berturut-turut. Timnas Indonesia secara mengejutkan menemui hasil yang jauh dari harapan pada keikutsertaannya di Piala AFF 2007. Pada edisi pertama sejak berganti nama dari Piala Tiger,
pasukan Garuda harus merasakan gagal melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Padahal 3 edisi sebelumnya, Indonesia selalu masuk final meski belum mampu juara. Pada Piala AFF 2007, tim yang masih dilatih Peter Wright seperti edisi sebelumnya, sejatinya memulai langkah dengan cukup baik. Mereka membekuk Laos dengan skor 3-1. Namun pada 2 laga selanjutnya, Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 2 kali melawan Vietnam dan Singapura. Ponariau Astaman dan kawan-kawan tidak pernah kalah sepanjang fase grup. Namun sayangnya, mereka gagal ke semifinal sebab hanya ada di posisi ketiga grup B akibat kalah agresivitas gol dengan Vietnam dan Singapura. Indonesia menjadi tim tuan rumah Piala AFF 2008. Tim Merah Putih pun mencanangkan kebangkitan setelah perjalanan buruk mereka di Piala AFF 2007. Sayangnya, Maman Abdurrahman dan kawan-kawan hanya tampil apik di 2 pertandingan awal penyisihan sebelum melorot dan akhirnya terkapar di semifinal. Timnas Indonesia menghibur pecinta sepak bola Indonesia di GBK saat menghadapi Myanmar dan Kamboja. Namun, publik yang memadati stadion pun harus kecewa setelah tim asuhan Benny Dolo itu dibungkam oleh 2 gol Singapura pada laga ketiga. Keganasan timnas Indonesia di 2 pertandingan awal benar-benar tidak lagi tampak dalam pertandingan tersebut. Kekalahan ini harus dibayar mahal sebab dengan demikian Indonesia harus bertemu dengan juara grup B, Thailand. Indonesia tak berkutik di hadapan Raja Asia Tenggara tersebut di partai semifinal. Kalah di leg pertama 0-1, skuad Garuda pulang dengan tertunduk lesu usai takluk 2-1 di Bangkok. Skuad asuhan Benny Dolo akhirnya mengakhiri perjalanan di Piala AFF 2008 dengan catatan yang sangat timpang di awal dan di akhir. Pada edisi Piala AFF 2010 ini mungkin yang menjadi paling memorable bagi banyak pecinta sepak bola Indonesia. Kala itu skuad timnas Indonesia sangat komplit. Striker tajam Christian Gonzalez dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda di ajang kali ini. Dengan materi skuad yang mumpuni dan diarsiteki oleh Alfred Riedel, timnas Indonesia digadang-gadang bakal menjadi juara. Dari partai pembuka hingga semifinal, Indonesia tampil hampir tanpa celah, melumat Malaysia, Laos dan bahkan Thailand yang selama bertahun-tahun menjadi momok bagi Garuda. Kemudian timnas Indonesia pun lolos ke babak semifinal sebagai juara grup dengan poin sempurna. Pada babak semifinal, tanpa kesulitan, Firman Utina dan kawan-kawan juga melewati hadangan Filipina dengan kemenangan. Namun, petaka terjadi di laga final. Bertemu lagi dengan rival bebuyutan Malaysia yang sempat digasak 5-1 di babak grup, skuad Garuda malah tampil melempem. Timnas Indonesia rontok di Bukit Jalil dengan skor 3-0. Ini menjadi kekalahan mengejutkan sebab tak banyak yang memprediksi Malaysia bisa meraih kemenangan besar ini. Berlanjut pada leg kedua di GBK, skuad Garuda gagal membalikkan kedudukan dan cuma menang dengan skor 2-1. Malaysia menjadi juara Piala AFF buat pertama kalinya di kandang Indonesia, sesuatu yang belum diraih timnas Indonesia. Banyak spekulasi yang beredar terkait kecurigaan jalannya pertandingan pada laga final AFF ini. Namun, hingga kini, hal tersebut masih menjadi sebuah misteri. Piala AFF 2012 bukan edisi yang bisa dikenang oleh timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dualisme PSSI membuat skuad Merah Putih gagal lolos dari fase grup. Timnas Indonesia diklaim tidak dihuni oleh pemain-pemain terbaik saat menjalani rangkaian Piala AFF 2012 dikarenakan para pemain terbaik Indonesia bermain di ISL yang saat itu tak diakui oleh PSSI. Tim Garuda yang berangkat ke Malaysia dipimpin oleh pelatih Neil Maizar diisi oleh mayoritas dari pemain klub-klub IPL. Skuad yang compang-camping ini terlihat di laga saat melawan tim mediocre seperti Laos. Irfan Bahdim dan kawan-kawan gagal meraih poin penuh dan harus puas dengan hasil imbang, sesuatu yang belum pernah terjadi. Sempat meraih kemenangan mengejutkan melawan Singapura lewat gol Andi Firmansyah, namun skuad Garuda dibabat tuan rumah Malaysia dengan skor 2-0 yang memastikan Indonesia gagal lolos dari babak grup.
Timnas Garuda menghadapi Piala AFF 2014 dengan percaya diri. Indonesia diasuh Alfred Riedel, pelatih yang berhasil membawa tim merah putih lolos ke final Piala AFF 2010. Pemain-pemain yang dibawa banyak yang berkualitas seperti Boas, Gonzalez, Firman Utina, Evan Dimas hingga Sergio Van Dijk. Akan tetapi, Timnas Garuda justru tampil tak bertaji. Timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, sekali imbang dan menelan 1 kekalahan dari 3 laga di grup A. Imbang 2-2 menghadapi tuan rumah Vietnam pada laga perdana, skuad Garuda secara mengejutkan digasak Filipina dengan skor 4-0. Satu-satunya kemenangan Indonesia saat melawan Laos. Namun hasil itu tak cukup sebab Indonesia gagal lolos dari babak grup. Timnas pulang dengan anti klimaks dan kepala tertunduk. Pada edisi Piala AFF 2016, Indonesia datang sebagai underdog sebab baru saja lepas dari hukuman tak boleh berlaga di kasta internasional oleh FIFA yang membuat ranking timnas anjlok ke posisi 191. Datang tanpa ekspektasi berlebih, pasukan Alfred Riedel menunjukkan perjuangan heroik dengan mampu menembus babak final. Di babak grup, Indonesia lolos sebagai runner-up. Sempat takluk di laga pertama melawan Thailand dan ditahan oleh Filipina. Indonesia mampu menaklukkan Singapura untuk bisa meraih tiket semifinal. Di babak semifinal, menghadapi Vietnam, Boas Solosa dan kawan-kawan menunjukkan semangat mereka. Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 pada leg pertama di Stadion Pakansari dan merebut tiket ke final usai menahan imbang Vietnam 2-2 hingga babak extra time. Di partai final, Indonesia kembali bertemu momok mereka yakni Thailand. Namun secara perkasa, Indonesia mampu meraih kemenangan di leg pertama dengan skor 2-1. Sempat tertinggal dulu lewat gol Terasil Dangda, Timnas Indonesia mencetak 2 gol comeback dari Rizky Pora dan Hansa Muyama. Kemenangan di partai final ini menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi juara untuk pertama kalinya pada Piala AFF 2016. Sayang, mimpi itu kembali terkubur setelah pada final leg kedua, Thailand mampu membecundangi Indonesia di kandang mereka dengan skor 2-0 dan berbalik unggul 3-2 secara agregat. Indonesia kembali harus menelan pil pahit menjadi runner-up untuk kelima kalinya sepanjang sejarah. Pada Piala AFF 2018, Timnas Indonesia tampil mengecewakan. Diwarnai dengan drama Luis Mia yang meninggalkan kursi kepelatihan Timnas hanya beberapa bulan menjelang turnamen. Kala itu Timnas Indonesia yang dilatih Bima Sakti sebagai caretaker tergabung di grup B bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Timor Leste. Hansa Muyama Pranata dan kawan-kawan hanya mampu menang sekali, imbang sekali, dan kalah 2 kali. Torehan hanya 4 poin membuat Timnas Indonesia hanya finish di posisi keempat dan gagal lolos ke semifinal. Sebuah luka mendalam mengingat skuad Garuda biasanya bisa melangkah jauh. Piala AFF 2020 menjadi edisi perdana bagi pelatih Sintayong menukangi Timnas Indonesia. Turnamen yang digelar pada 2021 dikarenakan COVID-19 yang melanda akhirnya membuat turnamen ini hanya terpusat digelar di Singapura saja. Timnas Indonesia mampu melaju hingga partai final. Permatahkan banyak pemain muda dengan rata-rata berusia 23 tahun ke bawah. Bibit-bibit muda muncul ke permukaan seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman hingga Elkan Bagot. Di babak grup, Indonesia meraih 3 kemenangan melawan Laos, Kamboja, dan Malaysia, serta 1 hasil imbang melawan Vietnam. Indonesia lolos ke semifinal dengan juara grup. Pada partai semifinal, terjadi pertarungan sengit melawan Singapura. Imbang 1-1 di leg pertama, laga penuh drama tersaji di leg kedua saat Singapura mampu unggul atas Indonesia meski hanya dengan 9 pemain di lapangan. Peluang besar dimiliki skuad The Lions saat mendapatkan penalti di menit-menit akhir.
Namun, kiper timnas Nadeo Argawinata secara heroik mampu menggagalkan tendangan Faris Ramli yang memunculkan aksi ikonik Asnawi yang berterima kasih kepada Faris. Indonesia pada akhirnya menang 4-2 dan layak ke partai final. Namun, lagi dan lagi, Indonesia harus kembali puas menjadi runner-up. Setelah di partai final ditaklukkan Thailand dengan agregat 6-2. Dibantai 0-4 di leg pertama, Indonesia hanya mampu menahan imbang skuad Thailand 2-2 di leg kedua. Ini menjadi kali ke-6 Indonesia merasakan predikat runner-up turnamen. Pada edisi Piala AFF 2022, timnas Indonesia menatap turnamen ini dengan bayang-bayang tragedi Kanjuruhan yang sempat membuat kompetisi sepak bola di Indonesia terhenti. Memulai babak grup, Indonesia meraih 3 kemenangan melawan Kamboja, Brunei, dan Filipina. Namun hasil imbang melawan Thailand 1-1 di GBK membuat Indonesia harus puas di peringkat kedua fase grup dan bertemu Vietnam di babak semifinal. Pada leg pertama tidak ada gol yang tercipta. Keuntungan bagi Vietnam sebab mereka pada akhirnya menaklukkan timnas Indonesia di Hanoi dengan skor 2-0. Indonesia menutup turnamen ini sebagai semifinalis dan kembali menahan dahaga gelar juara Piala AFF yang belum didapat. Itulah tadi sejarah perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF atau sekarang berganti nama menjadi ASEAN Championship. Akankah suatu saat nanti timnas Indonesia mampu meraih gelar juara turnamen tingkat Asia Tenggara satu ini, Bung? Coba tuliskan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.